kita. Ion manganat 5 ini adalah muatannya ya, dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan manganat 4 oksida menurut reaksi yang belum setara berikut. Ion manganat 5 MnO4 bereaksi dengan H2O, ini terdisproporsionasi, ini maksudnya reaksi dengan H2O menghasilkan ion MnO4 2- dan MnO2 dan 2OH-. Nah, jika sebanyak 200 ml larutan manganat 5 dengan molaritas atau konsentrasi 0,5 molar bereaksi secara sempurna, jumlah mol yang terlibat adalah. Nah, sebelum kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui ya. Di soal pertama ada 200 ml. Mililiter adalah satuan volume. Maka 200 ini adalah volume dari manganat 5, yaitu MnO4 volumenya 200 mili dan molaritas atau konsentrasi MnO4 sebesar 0,5 molar. Nah, sekarang kita sudah tuliskan yang diketahui. Kita lihat yang ditanya, yaitu milimol elektron yang terlibat berapa milimol ya. Nah, kita jawab. Sebelum menjawab, sebelum menghitung nilai milimol ini ya, karena reaksinya belum setara, kita perlu setarakanlah reaksi redoks ini. Karena ini reaksi redoks, biar cepat kita gunakan metode setengah reaksi suasana asam. Karena apa? Karena Mn ini biasanya adalah suasana asam. Nah, reduksi, oksidasi. Pertama kita lihat dulu reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi. Dari mana kita tahu ini oksidasi? Karena manganat dengan muatan 4 dan 5, manganat dengan muatan 5, manganat itu Mn ya. Mn muatan 5 menjadi Mn muatan 6 ya, ion ini. Di sini Mn-nya positif 5, di sini positif 6. Terjadi kenaikan bilox, maka reaksinya oksidasi. Nah, karena jumlah elektron jumlah muatan di kiri dan kanan belum setara, di sini muatannya 3-, di sini 2- belum sama, maka di kanan ditambah 1 elektron, di mana elektron ini muatannya negatif. Sehingga total muatan di kanan menjadi 2 tambah 1 -3. Di sini -3 udah setara. Selanjutnya reaksi reduksi, yaitu MnO4 muatannya positif 5 turun menjadi positif 4. Di sini muatan positif 5, Mn di sini muatannya positif 4. Nah, pertama kita setarakan dulu unsurnya ya, karena Mn di kiri dan kanan sama-sama 1, berarti udah setara. Kemudian kita lihat O di kiri 4, di kanan 2. Nah, agar setara untuk reaksi metode setengah reaksi ini ya, agar O-nya setara, ditambahkanlah H2O di tempat yang kekurangan, yaitu di kanan. Berapa kekurangannya? Di sini kita lihat di kiri 4, di kanan ada 2, maka kekurangan 2. Maka di sini akan kita kalikan 2, sehingga 2 dikali 2, 2. Maka total U-nya udah sama-sama 4. Nah, karena di kanan ada H, di kiri tidak, maka untuk reaksi dengan suasana asam kita perlu menambahkan ion H+, karena suasana asam. Di sini ada 4H ya, 2 kali H2 itu 4H, maka ditambahlah H+ sebanyak 4. Nah, langkah terakhir kita setarakan muatan. Di kanan muatannya adalah 0 karena ini tidak bermuatan, H2O juga tidak muatan, sehingga muatan total senyawa atau molekul di kanan adalah 0. Sedangkan muatan yang di kiri, di sini muatannya -3, di sini positif 1, ada 4, positif 4, ditambah -3, sisa positif 1 di kiri. Sedangkan di kanan 0. Agar sama-sama 0, maka di kiri ditambahlah elektron sebanyak 1. Positif 1 ditambah -1 jadinya 0. Maka muatan di kiri dan kanan sudah sama-sama 0. Selanjutnya kita jumlahkan reaksinya ya. Nah, karena yang ditanya milimol elektron, di sini udah tahu ya, elektron yang terlibat itu sebanyak 1. Ini 1. Nah, untuk menghitung milimol elektron, karena di soal diketahui adalah volume dan molar MnO4, kita bisa menghitung milimol dari elektron ini dengan perbandingan mol dengan koefisien. Namun sebelumnya kita perlu menghitung berapa mol MnO4.
Nah, untuk menghitung mol rumusnya molar dikali volume, itu molarnya 0,5, volumenya 200, sehingga didapatlah mol dari MnO43- itu sebanyak 100 milimol. Nah, karena yang ditanya soal adalah mol elektron dan jumlah elektron yang terlibat itu sebanyak 1 elektron, maka untuk menghitung mol elektron, milimol elektron dari perbandingan koefisien, di mana koefisien yang ditanya itu elektron sebesar 1 dibagi koefisien yang diketahui itu MnO43- sebesar 2 dikali mol yang diketahui itu 100 mol. Nah, dari perhitungan didapatlah mol elektron sebesar 50 milimol. Pada elektrolisis larutan ZnNO3 2 kali menggunakan elektroda platina atau PT, terbentuk endapan Zn di katoda. Volume gas yang terbentuk pada anoda jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermasa 9,2 gram adalah diketahui AR Zn65, N14 dan O16. Nah, sekarang kita jawab. Sebelum menjawab, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Di sini pertama ada massa atau endapan Zn sebesar 3,25 gram. Selanjutnya ada volume NO2 sebesar 4 liter dan massa NO2 sebesar 9,2 gram. Ada nilai AR, Zn, N, dan O. Yang ditanya soal yaitu volume gas yang terbentuk pada anoda, berarti volume gas pada anoda. Sekarang kita jawab, karena di sini yang ditanya adalah volume gas pada anoda dan kita masih belum mengetahui gas apa yang terbentuk di anoda, maka kita perlu menuliskan reaksi untuk sel elektrolisis ini. Maka langkah pertama, tuliskanlah reaksi sel elektrolisis. Nah, untuk menentukan reaksi pada sel elektrolisis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis elektrolit. Di sini elektrolit pada sel ini yaitu larutan ZnNO3 2 kali. Kemudian jenis elektroda yaitu platina PT, yang mana PT ini termasuk ke elektroda inert. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu elektrolitnya, kita tulislah ionisasi elektrolit, di mana ZnNO3 2 kali terion menjadi Zn2+ dan 2NO3- ya, Nah, Zn ini selalu bermuatan 2+ dan NO3- ini negatif ya, negatif 1. Nah, sekarang untuk reaksi di katoda itu bergantung kepada ion positif atau kation, sedangkan untuk di anoda itu bergantung kepada ion negatif atau dinamakan anion. Di sini kation Zn2+, anionnya NO3-. Nah, untuk reaksi di katoda itu bergantung jenis kation dan logam. Karena di sini logamnya Zn itu tidak termasuk ke dalam 1A, 2A maupun 3A, dia termasuk ke dalam golongan transisi ya. Maka yang mengalami reduksi adalah logam itu sendiri atau logam Zn sendiri. Selanjutnya untuk di anoda bergantung kepada jenis elektroda, di sini inert PT dan jenis anion atau ion negatif. Nah, karena di sini elektrodanya inert dan anionnya asam oksi atau yang mengandung oksigen, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Nah, selanjutnya kita tuliskan reaksi pada katoda. Tadi apa? Reduksi kation dari logam Zn. Reduksi menangkap elektron berarti Zn ion logam Zn2+ menangkap elektron sebanyak muatannya yaitu 2, maka menghasilkan Zn yang berupa endapan, yaitu tadi sebanyak 3,25. Zn ini adalah berupa endapan. Kemudian pada anoda itu yang mengalami oksidasi adalah air dengan reaksi air mengalami oksidasi menghasilkan O2 4H+ dan melepas 4 elektron. Nah, yang ditanya tadi adalah gas pada anoda. Jadi, gas yang terbentuk di anoda yaitu gas O2. Nah, karena di soal yang ditanya adalah volume gas O2 jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermasa 9,2 gram. Nah, maksudnya volume ini diukur pada keadaan yang sama, yaitu pada keadaan tekanan dan suhu yang sama.
Berdasarkan persamaan gas ideal, maka berlaku perbandingan volume setara dengan perbandingan mol, di mana volume NO2 dibandingkan mol NO2 akan sama dengan volume O2 dan mol O2. Berlaku jika tekanan dan suhu kedua zat atau keadaan zat ini sama. Nah, karena yang ditanya adalah volume O2, di sini volume O2. Nah, untuk menghitung volume O2 dibutuhkanlah nilai mol O2. Karena volume NO2 diketahui, molnya juga bisa dihitung dari massa, maka kita perlu menghitung mol O2. Nah, untuk menghitung mol O2 itu dari perbandingan mol elektron yang terlibat pada reaksi. Karena di sini diketahui endapan katoda ya, maka ini bisa dihitung mol elektron berdasarkan hukum Faraday yang pertama, yaitu di mana mol elektron sama dengan W dibagi E. E itu adalah AR dibagi N, di mana W adalah massa endapan. Di sini endapannya adalah Zn, massa Zn dibagi massa ekivalen dari rumus AR dibagi N. AR adalah atom relatif, N adalah muatan positif 2. Nah, sekarang kita cari E dari AR dibagi N. AR Zn 65, muatan Zn positif 2. Berarti 65 dibagi 2 yaitu 32,5. Nah, untuk menghitung mol elektron dari massa endapan dibagi E. Massa endapan yang terbentuk 3,25 dibagi 32,5 didapatlah mol elektron sebesar 0,1 mol. Nah, selanjutnya setelah kita hitung mol elektron, maka kita bisa menghitung mol O2 dari perbandingan koefisien, di mana mol O2 itu sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien O2 di sini 1, elektron 4. Berarti 1 bagi 4 dikali mol elektron yaitu 0,1 mol. Dari perhitungan didapatlah mol O2 sebesar 0,025. Nah, karena yang ditanya di soal adalah volume, maka untuk menghitung volume tadi dari persamaan gas ideal pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Nah, untuk menghitung di sini dibutuhkan nilai volume NO2 udah diketahui, mol NO2 udah diketahui, namun mol NO2 belum diketahui ya. Untuk NO2 U2 udah. Nah, untuk menghitung mol NO2 dari rumus mol sama dengan massa NO2 dibagi MR dari NO2. Massa diketahui 9,2, MR dari jumlah AR, di sini ARN ditambah O2 16 ARO dikali 2. Nah, nilai MR-nya 46, mol NO2 9,2 bagi 46 didapatlah 0,2 mol. Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai mol NO2, maka udah bisa masukkan ke persamaan yang ini. Volume NO2 diketahui yaitu 4 liter, mol NO2 0,2, volume O2 yang ditanya soal, dan mol O2 0,2 mol. Ini kita kali silang, ini kali ke atas dan ini juga kali ke atas, didapatlah dari perhitungan didapatlah hasil volume O2 yaitu sebesar 0,5 liter. Setarakanlah reaksi redoks berikut ini dengan metode perubahan Billogs molekul. Nah, di sini diberikan suatu reaksi molekul netral, yang mana molekul netral itu adalah molekul yang tidak memiliki muatan. Di sini tidak ada molekul yang bermuatan. Kalau molekul yang bermuatan itu ditandakan dengan adanya tanda negatif ataupun positif ya di bagian belakang ini. Nah, di sini ada reaksi antara MnO, PbO2 dan HNO3 menghasilkan HMnO4, PbNO3 2 kali dan H2O. Nah, teman-teman, untuk menyetarakan reaksi redoks dengan molekul netral, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentukan unsur yang mengalami perubahan Billogs dengan menghitung Billogs masing-masing unsur. Nah, jadi Billogs masing-masing unsur ada Mn, O, Pb, O, H, NO, dan seterusnya perlu ditentukan agar kita tahu mana unsur yang mengalami perubahan Billogs. Nah, perubahan Billogs, jika Billogsnya bertambah itu dinamakan oksidasi, jika Billogsnya turun dinamakan
reduksi ya. Reduksi kalau bilox turun, oksidasi biloxnya bertambah. Nah, untuk menghitung bilox juga ada aturannya masing-masing. Waktu kelas 10 kita sudah mempelajari ya bagaimana cara menentukan bilox dari unsur. Nah, nanti akan kita bahas kembali. Kemudian untuk langkah kedua, yaitu setarakanlah jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox jika belum setara. Jadi untuk unsur pada reaksi ini yang mengalami kenaikan atau penurunan bilox harus setara. Maksudnya di sebelah kiri dan sebelah kanan jumlah unsurnya harus sama. Seperti contoh, jika yang mengalami perubahan bilox Mn, berarti Mn di sebelah kiri itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Jika Mn-nya di sini 2, di sini juga harus 2, di sini 3, di kanannya juga harus 3. Nah, yang ketiga, hitung kenaikan dan penurunan bilox yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilox, lalu samakanlah jumlah perubahan tersebut. Nah, misal jika Mn mengalami kenaikan sebesar 2, sedangkan O mengalami penurunan sebesar 1, berarti jumlah yang turun dan naik harus sama-sama, yaitu misalkan harus sama-sama 2 gitu ya, maka nanti dikalikan dengan suatu koefisien yang sesuai. Nah, langkah keempat, setarakanlah unsur yang mengalami perubahan bilox dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Berarti setelah menyetarakan bilox dengan mengalikan dengan koefisien tadi, kemudian koefisien itu disetarakan dengan cara meletakkan di bagian depannya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang kelima, baru setarakanlah unsur yang lain selain yang mengalami perubahan bilox dengan cara urutan KHO, yaitu kation terlebih dahulu, anion, hidrogen, dan terakhir oksigen. Kation adalah unsur bermuatan positif atau biasanya unsur logam. Anion adalah unsur bermuatan negatif, biasanya non-logam. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab soal sesuai langkah-langkah yang tadi. Nah, untuk langkah pertama, yaitu tentukanlah unsur yang mengalami perubahan bilox dengan menghitung bilox masing-masing unsur. Kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. Di sini kita akan menghitung bilox masing-masing unsur ya. Dengan cara yang sudah dipelajari pada kelas 10, di mana untuk molekul netral, di sini molekulnya netral semua ya, karena tidak bermuatan, dinamakan molekul netral. Nah, total bilox unsur-unsur pada molekul netral itu 0. Jadi maksudnya bilox Mn ditambah O itu totalnya harus 0, bilox Pb ditambah O2 harus 0, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk beberapa unsur itu ada aturannya, biloxnya sudah ditentukan, seperti O itu biloxnya -2, H biloxnya +1. Nah, jadi kita akan coba dulu untuk menentukan bilox dari unsur-unsur MnO. Tadi dikatakan bahwa oksigen itu biloxnya -2, itu adalah suatu ketentuan. Nah, sedangkan MnO adalah molekul netral, yang mana bilox total molekul haruslah 0. Nah, jadi Mn ditambah O harus 0. Kita sudah tahu O-2, agar 0 totalnya berarti Mn haruslah +2. Sehingga +2 dikurang 2 adalah 0. Nah, selanjutnya untuk PbO2 totalnya juga 0. Bilox O itu -2, karena di sini ada 2, berarti -2 dikali 2 jadinya -4. Nah, agar totalnya 0, -4, ini Pb-nya harus +4. Positif 4 dikurang 4 jadinya 0. Selanjutnya HNO3 totalnya 0. O biloxnya -2, di sini ada 3 jadinya -6. H biloxnya +1. Nah, agar totalnya 0 berarti +1 kurang 6 -5, agar 0 berarti N harusnya +1, sehingga totalnya 1 tambah 5, 6 kurang 6, 0. Nah, selanjutnya untuk HMNO4 totalnya harus 0. O itu biloxnya -2, di sini ada 4, -2 kali 4 -8. H itu +1. Nah, agar totalnya 0 berarti Mn haruslah +7, sehingga 1 tambah 7, 8 dikurang 8 totalnya 0. Nah, lanjut untuk PbNO3 2 kali totalnya juga harus 0. Nah, O itu biloxnya -2, di sini ada 3 jadinya -6. Sedangkan N itu biloxnya +5.
Nah, positif 5 dikurang 6 min 1. Di sini ada pengalian ya di luar kurung. Ini sisa min 1 dikali 2 jadinya min 2. Agar totalnya 0 berarti min 2 haruslah ditambah 2. Berarti 2 dikurang 2 totalnya 0. Selanjutnya H2O, O itu min 2. H positif 1, di sini ada 2 jadinya positif 2. Positif 2 dikurang 1 totalnya adalah 0. Nah, sekarang kita sudah hitung ya bilog masing-masing unsur, kemudian tentukan yang mana mengalami perubahan bilogs. Nah, ingat teman-teman, untuk O dan H itu bilognya selalu tetap ya, hampir di semua molekul, yaitu min 2 dan positif 1, sehingga di reaksi kita akan mengabaikan O dan H. Kita akan lihat unsur yang lain selain O dan H. Pertama kita lihat dulu Mn. Mn di sebelah kiri bilognya positif 2, di sebelah kanan positif 7. Berarti bilogs Mn berubah ya, dari 2 ke 7, terjadi kenaikan. Kemudian ada Pb, di sebelah kiri Pb bilogsnya positif 4, di sebelah kanan positif 2. Dari positif 4 ke positif 2 terjadi perubahan, yaitu penurunan. Sehingga unsur yang mengalami perubahan bilogs di dalam reaksi ini adalah Mn dan Pb, yaitu positif 2 ke positif 7 dan positif 4 ke positif 2. Selanjutnya untuk langkah kedua, yaitu setarakanlah jumlah yang mengalami perubahan bilogs. Nah, maksudnya setara itu jika jumlah unsur di sebelah kiri dari reaksi harus sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan reaksi. Nah, tadi unsur yang mengalami perubahan bilogs adalah Mn dan Pb. Nah, jika kita lihat pada persamaan reaksi, Mn di sebelah kiri itu jumlahnya 1, di sebelah kanan juga 1. Maka Mn ini sudah setara karena di sebelah kiri dan kanan jumlahnya sama-sama 1. Selanjutnya Pb di sebelah kiri juga 1, di sini 1 Pb, di sebelah kanan juga 1 jumlah Pb-nya, sehingga jumlah Pb juga udah sama antara kiri dan kanan. Nah, maka tadi jumlah Mn dan Pb di kiri dan kanan sudah setara. Jadi kita tidak perlu menyetarakan. Katanya ini jika ada ya. Kemudian langkah ketiga, hitung kenaikan dan penurunan bilogs. Lalu samakanlah jumlah perubahan bilogs dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Kita tulis kembali reaksinya. Tadi yang mengalami kenaikan dan penurunan bilogs yaitu unsur Mn dan Pb. Pertama kita lihat Mn dulu. Mn di sebelah kiri bilogsnya tadi positif 2. Di sebelah kanan positif 7. Nah, dari positif 2 ke positif 7 terjadi kenaikan bilogs atau mengalami oksidasi. Yang mana kenaikannya itu sebanyak 5, itu 2 ditambah 5 jadinya 7. Jadi kenaikan bilogs Mn itu sebanyak 5. Kemudian tadi yang berubah bilogsnya juga Pb. Nah, Pb di sebelah kiri bilogsnya positif 4, di sebelah kanan positif 2. Dari positif 4 ke positif 2 terjadi penurunan bilogs sebanyak 2 ya, dari 4 ke 2 berarti berkurang 2. Penurunan bilogs sebanyak 2. Nah, tadi di langkah ketiga dikatakan samakanlah jumlah perubahan dengan cara mengalihkan koefisien. Nah, jadi perubahan yang 5 dan 2 ini harus sama-sama. Jadi untuk Mn naiknya harus sama, untuk Pb turunnya juga sama. Nah, agar jumlahnya sama, karena ini naiknya 5, ini turunnya 2, maka gampangnya akan kita kalikan silang aja. 5 kita kalikan 2, 2 kalikan 5. Sehingga totalnya sama-sama 10. Berarti nanti bilogs Mn naik 10, bilogs Pb turun 10. Ya. Kita kali silang. Nah, jadi 5 kali 2 totalnya 10. Berarti jadinya kenaikannya 10. 2 kurang 5, 10. Jadi totalnya penurunan juga 10. Maka udah setara. Nah, katanya tadi dikalikan dengan koefisien. Selanjutnya langkah keempat. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilogs dengan meletakkan koefisien. Nah, tadi kita sudah setarakan ya perubahan bilogsnya dengan mengalihkan koefisiennya 5 dan 2. Mn tadi kita kalikan 2, sehingga di sini koefisiennya menjadi 2, di sini juga 2. Sedangkan Pb tadi perubahan bilogsnya kita kalikan 5, sehingga di sini koefisiennya jadi 5 dan di kiri juga 5.
Sekarang koefisiennya sudah disetarakan ya, sesuai dengan pengalian tadi. Nah, selanjutnya langkah kelima, baru setarakan unsur yang lain yang belum setara dengan urutan kation, anion, hidrogen, oksigen, logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Nah, pertama logam di sini yang untuk kation ada Mn dan Pb. Ya, Mn dan Pb. Nah, Mn dan Pb tadi sudah kita setarakan ya, kita kalikan 2 dan 5. Selanjutnya kita lihat yang lain, yaitu unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen di sebelah kiri ada 1 di sini ya, 1 nitrogen. Di sebelah kanan ada nitrogen dikali 2, 2 nitrogen dikali 5, 10 nitrogen. Ada 10. Nah, berarti untuk unsur nitrogen pada persamaan reaksi belum setara, karena di sebelah kiri hanya ada 1, sedangkan di kanan ada 10. Nah, agar setara, nilai yang paling kecil akan kita kalikan dengan angka yang akan menyamakan jumlahnya. Karena di kanan 10, di kiri 1, nah agar sama-sama 10 di kiri akan kita kalikan 10. Sehingga jadinya kiri 10, kanan 10. Maka di sini kita tulis koefisien 10. Nah, sekarang nitrogen sudah setara. Selanjutnya urutannya unsur H. Unsur H di sebelah kiri, di sini ada H. Koefisiennya 10, berarti 10H. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada H, koefisiennya 2, berarti 2H dan ada 2. Juga di sini berarti 2 ditambah 2 totalnya 4. Ada 4. Nah, di kiri ada 10, di kanan ada 4. Jadi untuk H belum setara. Nah, agar setara, H di sebelah kanan akan kita kalikan dengan koefisien atau dengan angka. Nah, jadi di sini akan kita kalikan antara H di HMNO4 atau H2O. Nah, karena Mn tadi sudah setara ya, karena Mn sudah setara sama-sama 2, maka kita tidak akan mengalihkan H di sini. Karena jika kita kalikan koefisien di sini, maka akan merubah jumlah Mn, sehingga kita terpaksa harus merubah yang di depan, yang kiri. Maka kita akan kalikan koefisien di yang H2O. Nah, total di kiri 10, di kanan harus 10, di HMNO4 sudah ada 2, sehingga yang di sini harus kita ubah. Agar totalnya 10, berarti di sini 2, ditambah di sini agar 10, berarti di H yang di H2O harus 8. Karena di sini sudah ada 2, berarti akan kita kalikan 4 ya. Berarti 2 kali 4 8 tambah 2 10. Maka di sini koefisiennya menjadi 4. Selanjutnya untuk unsur oksigen, di sebelah kiri ada 2O, sini 2 dikali 1 2, 2 dikali 5 10, 3 kali 10 30, berarti ada 2 ditambah 10 ditambah 30, yaitu totalnya 42 di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada 4 kali 2 8, 3 kali 2 6, kali 5 30, 1 kali 4 4, berarti ada 8 ditambah 30 ditambah 4, 8 tambah 30 tambah 4, totalnya 42. Oksigennya ternyata sudah setara. Nah, berarti reaksi yang sudah setara yaitu 2MnO, 5PbO2, 10HNO3, 2HMnO4, 5PbNO3 2 kali, dan 4H2O.